Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa takarram wa tajawwaz ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi umur panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Fadil Hidayatullah Rahman akan menjelaskan tentang buku fikih kebangsaan yang disusun oleh tim Basul Masail Himasal. Pada buku ini terdapat 6 bab menerangkan tentang fikih kebangsaan. Tapi saya akan menjelaskan bab 2 yang menerangkan NKRI harga mati. Pada materi pertama itu urgensi persatuan dan bahayanya perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, dan juga Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwasannya sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan kata hablullah dengan arti jamaah. Dan juga di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwasanya yang dimaksud perbedaan yang dilarang yaitu perbedaan yang nanti memungkinkan kita menjadi kehancuran terhadap saudara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan juga kalian bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terkait ayat yang di atas, Al-Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahr Al-Muhit menjelaskan perpecahan akan mengakibatkan kehancuran yang membuat seseorang atau para penjajah mudah untuk menguasai sebuah negara. Dan juga hadis riwayat Ad-Dailami, fil jama'ati rahmatun wa fil furqati adzabun. Di dalam persatuan terdapat rahmat dan di dalam perpecahan terdapat azab. Maka dari itu kita harus bersatu, karena di dalam persatuan atau kesatuan terdapat rahmat, dan juga perpecahan atau bercerai-berai di sana terdapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi mengatakan, minal ma'lumi anna an-nasa la budda lahum minal ijtima' wal mukhalatati li anna al-farda al-wahida la yumkinu ay yastakilla bi jami'i hajatihi. Yang artinya telah maklum bahwasanya manusia berkumpul, bercampur satu dengan yang lain. Karena sebab apa? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga Hadratus Syekh juga mengingatkan kepada kita
bahwasannya perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan juga kegagalan di sepanjang zaman. Maka dari itu, dalam materi pertama kita harus bersatu teguh kepada tali Allah. Janganlah kita bercerai-berai atau perpecahan akan menimbulkan suatu kegagalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam materi kedua, yaitu tentang relasi agama dan negara. Agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karenanya keduanya saling membutuhkan pada satu dengan yang lain. Agama adalah pondasi, sedangkan negara adalah penjaganya. Agama tanpa negara juga hal yang sia-sia, karena untuk menegakkan berbagai perintah, anjuran maupun menghindarkan larangannya secara optimal perlu keterlibatan negara. Dan juga sebaliknya, negara tanpa agama akan hancur, karena agama membekali pemeluknya dengan kelengkapan aturan sesuai posisi masing-masing untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan materi yang ketiga, yaitu nasionalisme dalam pandangan Islam. Di sini dijelaskan nasionalisme adalah paham kebangsaan, persatuan bangsa dan juga cinta tanah air. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Quran surat Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Dan juga menurut Ismail Hakiki dalam tafsir Ruh Al-Bayan, pada ayat tersebut terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus cinta terhadap tanah air kita, yaitu tanah kelahiran kita. Melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu bentuk negara dalam pandangan Islam. Tidak ditemukan satupun teks Al-Quran yang menyoal bentuk negaranya. Akan tetapi Al-Quran justru lebih fokus memberikan catatan terhadap baik buruknya perilaku para penguasa secara pribadi. Sebagaimana Al-Quran, teks-teks hadis pun hanya menyoal kedisiplinan pemimpin dan tata hubungan sosialnya. Melanjutkan pembahasan yaitu yang kelima, yaitu kenapa harus mempertahankan NKRI. Sejatinya mempertahankan NKRI yaitu mempertahankan eksistensi Islam. Sebab dalam konteks keindonesiaan, agama bisa tegak apabila masyarakatnya bersatu damai. Tidak mungkin bersatu damai tanpa memegang teguh prinsip dasar negara yang telah disepakati seluruh warga negara Indonesia dan dengan segala kemajemukannya. Mempertahankan NKRI yang merupakan bagian dari 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1445 dan juga NKRI, adalah manifestasi siasat syariah yang paling efektif untuk mengakomodir kemaslahatan hidup beragama, berbangsa maupun bernegara. Melanjutkan pembahasan yang keenam, yaitu Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang juga menjunjung tinggi kemanusiaan, seperti menghormati perbedaan keyakinan, bersikap netral di antara para pemeluk agama, menjaga hak-hak kemanusiaan, menjaga hak perbedaan pendapat, dan juga menjaga hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang disepakati oleh warga negara. Maka dari itu kita harus menghormati perbedaan pendapat maupun perbedaan beragama di dalam suatu negara. Dan juga melanjutkan pada pembahasan terakhir, yaitu kenapa tidak menerapkan syariat secara kafah.
bahwasanya pernyataan bahwa umat Islam di Indonesia tidak menerapkan syariat secara kafah adalah pernyataan yang kurang tepat. Sebab tidak mungkin menerapkan beberapa hukum seperti kisos, rajam maupun semisalnya. Pada hakikatnya termasuk bagian dari penerapan syariat secara kafah. Seperti orang tidak mampu sholat berdiri, syariat yang berlaku baginya adalah sholat dengan cara berduduk. Tidak perlu memaksakan berdiri, bahkan apabila seseorang memaksakan akan menimbulkan bahaya, maka hal itu haram. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Perkara yang aku cegah maka jauhilah, dan perkara yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Maka dari itu lakukan semampu kita, bukan kita memaksa diri kita, dan kita akan memaksa diri kita itu adalah hal yang haram untuk dilakukan. Dan juga ada hadis riwayat Ibnu Majah yaitu la gharara wala dirara. Tidak diperbolehkan membuat celaka terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Mungkin materi ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.